Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intuisi hari ini. Sekali lagi makasih untuk like, share, subscribe, dan komen ya. Langsung aja ke tarot ya. Rambut gue nggak jijai lagi kan. Kita pakai light share ya. Ten of Cups, the Devil, Page of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Pentacles. Kerja, belajar. The Star, Destiny, Healing, King of Wands, Two of Swords, Six of Swords, Eight of Cups, Four of Cups, Eight of Wands, Ten of Wands. Kayaknya energi dari subconscious mind, alam bawah sadar kita adalah kita ingin berusaha ya, ingin mengupayakan yang terbaik, pasti yang terbaik ya. Healing, kita lagi mengupayakan, berusaha untuk menyembuhkan diri kita sendiri, healing ya, agar kita mendapatkan apa yang memang sudah seharusnya punya kita, supaya kita deserve the best adalah dengan menjadi yang the best of us, ya kan? Menarik sesuatu yang memang sudah kita punya gitu. Jadi menjadi dulu. King of Wands, siap ambil kendali akan hidup kita sendiri. Walaupun kita masih nggak tahu, kita masih gelap, kita masih bingung, kita akan tetap ambil kendali itu tanpa harus menjadi korban atau menunggu. Kita akan moving forward, meninggalkan segala drama yang memang tidak memuaskan itu di belakang, stagnan ya, yang monoton, segala sesuatu yang sudah tidak ada rasanya lagi, dan mengkomunikasikan dan ambil tindakan. Sebentar, gue lupa lihat. Kalau sekarang Sagittarius berarti Scorpio, Sagittarius. Ini lebih ke masalah materi ya. Tindakan yang kita ambil itu lebih ke masalah material atau value ya, value dari apa yang kita prioritas, apa yang kita pegang gitu.
Dan di sini kan Ten of Wands. Entah kita pindah haluan, entah kita relokasi, ganti fokus, lepaskan semua yang memang sudah membebani dan berubah haluan atau ya pindah. Oke. Bersama-sama dengan network kita sendiri ya. Di antara ada nyamuk perusahaan di antara network, di antara teman-teman kita ya. Kita nggak perlu kebawa arus. Sudah saatnya ambil part ya. Gue siapa, gue mau apa, gue nggak harus terbawa apa kata mereka ya. Dengan lion di belakangnya kan, untuk mencapai apapun destiny, tujuan, takdir ya. Yang mungkin seakan-akan seperti mimpi, hampir tidak mungkin, hampir karena semuanya adalah mungkin. Energinya Aquarius. Masalah home and family. Dan network kita, nggak saudara. Itu di mana ya? Oh, sorry. Ini ya tentang karir kita sendiri, karir dan status kita sendiri. Kita akan ambil kendali. Kita akan menjadi pilot dari apapun keputusan kita. Keputusan kita tuh harus kita sendiri. Ya di hidup kita, keputusan ada di tangan kita, bukan di tangan siapapun. Right? Ten of Cups, complete happiness. Ini lebih ke peace ya, damai. Sesuatu sudah komplit untuk memulai yang baru. Entah itu renew ya, memperbaiki yang ada, memulai dari awal nol dengan suasana yang lebih baru ya. Bukan berarti rumah gua harus ganti orang ya, enggak. Suasana yang diperbarui ya. Bisa begitu dan bisa juga ini adalah dan semua agree untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi ada yang begitu, ada yang juga mungkin seperti Augusta ya, bilang udahlah ya gitu. Yang emang udah nggak bisa diterusin, nggak tahu mau kemana juga ya nggak. Ya udah, diudahin aja, sama-sama pengertian, sama-sama ngerti. Kalau udah komplit, kita sama-sama agree ya, setuju kalau ini emang nggak ada arahnya lagi ke depannya gitu. Jadi dikelarin aja gitu untuk mulai sesuatu yang baru. Gitu. The Devil. Kita masih ada percampuran energinya Merkuri dan Saturn ya. Yang Saturn itu kan di Capricorn. Oke. Ini adalah zona nyaman kita. Zona nyaman kita yang membuat kita enggan untuk berubah, yang membuat kita merasa selalu terikat. Cara berpikir kita sendiri, persepsi kita sendiri, dan pada akhirnya ya cara kita berkomunikasi. Merkuri.
bagaimana kita berkomunikasi juga maksudnya bagaimana kita menyampaikan diri kita sendiri, mengekspresikan diri kita sendiri dengan kemampuan kita dalam berpikir, berpersepsi. Tantangan diri kita kalau si Khalil Gibran kan bilang ya, kalau quote-nya si Khalil Gibran, cintailah musuhmu. God say love your enemy, then I start to love myself. Jadi musuhnya itu adalah kita sendiri. Kita loh yang bikin cara berpikir kita loh yang bikin batasan-batasan itu, bukan siapa-siapa lagi. Karena kita sudah memiliki diri kita secara penuh. Jangan salahkan siapapun untuk kondisi kita. Korban mentality, victim mentality itu nggak perlu dan nggak penting. Karena artinya kita masih ingin di zona nyaman. Page of Pentacles. Ingin menyampaikan, mengkomunikasikan maaf, dan ingin lebih terbuka, ingin mempelajari dan memahami. Ya. Karena segala sesuatunya tuh jauh lebih mudah di saat kita terbuka. Untuk bisa menerima, kita harus juga bisa terbuka. Ya. Bahkan juga untuk memberi ya. Five of Pentacles. Merasa kurang pede, merasa kesepian, merasa terasing, merasa dikucilkan, merasa dikacangin, kehilangan secara materi mungkin, atau berdasarkan value-value kita sendiri. Yang jelas kuncinya di situ. Setiap hal itu ada, hidup itu pilihan. Kalian mau lihat atau enggak itu kunci. Atau kalian mau bertindak atau tidak, kembali lagi ke kesadaran kita sendiri. Banyak loh yang nyaman di zona drama sama masalahnya sendiri, banyak. Selonjoran malah, bukannya bertindak langsung ambil putusan, ya kan? Enggak, dia malah melankoli, romanticism yang menurut gue sih nggak sehat ya, tapi ya setiap orang punya pandangan masing-masing. Karena itu efeknya adalah ke orang-orang yang di sekitarnya. Di saat kita milih untuk seperti ini, orang-orang yang di sekitarnya, walaupun di sekitarnya nggak ada siapa-siapa nih gitu ya, interconnectedness kita, oneness ya, mereka mungkin nggak ada di sekitar kita, tapi ibu, bapak, kakak, adik ya, semua khawatir. Enggak, gue nggak apa-apa, terus keluar dari sini terus mukanya langsung ceria gitu, jaim. Aduh, nggak juga, careless gitu. nggak gitu. Nggak gitu untuk menutupi ini ya. Nggak gitu, ini harus dihadapin. Ini kalau di mystical shaman, artinya kalau yang gue bilang dihadapin, artinya kartunya yang keluar adalah water. Kalau memang melankoli itu bisa membuahkan hasil, silahkan bermelankoli, stay as long as you want. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun juga boleh, bebas ya, bebas hidup lo ya. Jadi gila juga gua angkat kasihan keluarga lo gitu aja.
Oke, nah, udah. Ya. Ayah, masih nggak kelihatan juga, padahal udah gue jauh-jauhin. Ih, kelihatan cangkir gue. Ngopi. Dari literary witches oracle card, ya, ini oracle, bacaan oracle-nya kurang lebih kayak kemarin, masih dikit-dikit kayak kemarin, ya, dengan jantung readingnya sama chaos and conflict, ya, tapi di sini energinya lebih, gue ngelihatnya bahkan ada portal 11-11 di sini, 11-11, udah kecium. Energi 11-11 udah mulai kecium di sini. Sedangkan di yang paling atas ini ya, dengan literary witches oracle card ini, energinya antara yang kemarin dan energi besok, yaitu sun harmonious and flow with Neptune. Artinya sensitivity, artinya imajinatif, kreatif, dan juga futuristik, ya. Apa yang bisa kita lakukan buat komunitas kita, kurang lebih ada di sini. Dan di tengah ini yang wisdom of the oracle, ya, itu lebih mencerminkan tentang sekarang. Yang terakhir, gue nyium bau-bau, ya, mix sama hari ini dan 11-11. 11-11. Oke, lanjut ya. Dari literary witches oracle card, kartu pertamanya spider, network. Kartu kedua community, kemarin juga keluar. Enggak deh, keluar ya, lupa gue. Break, ini yang keluar. Break yang keluar. Subconscious mind. Doll. Di bawahnya ada the future, love, justice, wings, family. Oke. Family. Gini deh. Ini gue ngeliat sebagai oneness, interconnectedness, kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita saling bergantung, bagaimana kita saling terikat, bagaimana kita saling membangun atau menjatuhkan, atau bahkan saling menjebak. Semua terkait satu dengan yang lain. Mau gak mau, terima gak terima, itulah kenyataannya. Dari energi aja, kalau bisa terlihat ya seperti ini, energi. Bagaimana kita menjalin hubungan, membangun network, membangun hubungan kita dengan sesama kita, sekitar kita, lingkungan kita, teman-teman kita, ya. Community yang seperti apa kita bangun, dan itu menyangkut generasi seterusnya. Kalau kita sakit, kita akan nyebarin penyakit. Tuh, COVID inilah begitu kan.
Satu sakit, dia akan nyebar. Susah kan? Diputusin. Society yang seperti apa? Sakit atau sehat yang kita bangun? Tanggung jawab apa yang kita berikan, yang kita teruskan? Kita memberikan gini, dunia ini, bumi ini, ya, itu adalah titipan dari masa depan kita. Bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita, itu semua adalah untuk generasi kita ke depan, ya kan? Itu proverbnya Indian, American Indian. Semua yang kita punya ini hanya titipan dari masa depan kita, bukan dari masa lalu, masa depan. Ya. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk masa depan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita bentuk? Dan dengan subconscious mind, doll, boneka, ya, pertanyaannya adalah, ya, bukan pertanyaan sih, boneka itu hanya untuk dimainkan. Sekarang kita itu boneka atau kita yang bisa memainkan? Kita hanya victim atau kita sebagai kreator? Future yang seperti apa? Kalaupun kita sebagai kreator, ya, future yang seperti apa yang akan kita create? Atau kita terus menjadi victim dan mencoba untuk lepas tangan selalu akan tanggung jawab kita sendiri, tugas kita sendiri untuk generasi berikutnya. Dan itu berangkat dari diri sendiri. Dari kemarin kalau kita ngomong sejarah, ya, sejarah itu berangkat dari budaya, adat, alamnya, ya kan? Karena gimana peradaban itu terbentuk dari alamnya, kemudian jadi adat, menjadi market, pasar. Terus bagaimana relationship kita dengan sekitar kita, ya. Dan itu membentuk dari diri kita sendiri tuh. Relationship kita dengan diri kita sendiri, bahkan dengan diri kita sendiri itu ada sejarahnya. Dengan keluarga kecil kita, keluarga inti, keluarga besar, sampai ke society, sampai ke negara, sampai ke panjang. Ini lebih gue ngelihatnya, apapun yang terjadi di masa lalu, ya, apapun yang terjadi di masa lalu itu memang sudah, kalau karma bilang itu adalah hukum sebab dan akibat yang mungkin ada yang sudah bisa tinggal diteruskan oleh sejarah, result dari sejarah kita tinggal teruskan, tapi ada dari result dari sejarah juga yang memang kita yang harus memperbaiki. Tapi mengenal aja dulu, kenali dulu sejarah kita masing-masing dari individunya itu sendiri. Berat ya, Bo? Berat ya? Kurang lebih gitu deh gue ngerasanya. Susah, agak-agak berat dikit ya. Dan itu dia juga di Wisdom of the Oracle kita dapat mending ya, memaafkan setelah berkelahi. Tapi habis itu chaos and konflik di jantung reading kita lagi. Ini kayaknya gue lebih merasakan konflik itu tetap di dalam diri kita masing-masing ya, antara gue maunya apa, community maunya apa, society maunya apa. Jadi ada konflik batin yang mana habis itu kita dapat the chalkboard, bagaimana kita menghargai di sehari-harian kita.
Subconscious mind, fate, karma. Deep knowing. Karma ini tadi gue bilang hukum sebab dan akibat. Apapun. Dan memang sudah suratan dan takdirnya kalau segala sesuatu itu terjadi memang sudah harus terjadi. Nggak perlu kita deny, nggak perlu kita ngarepin juga yang macam-macam. It is what it is. Ya, seperti the pure love, cinta yang murni, cinta yang sejati itu tidak kenal namanya baik atau tidak baik. Karena yang dikenal sama love, unconditional love, itu hanya niat baik, niat apa adanya, niat sebuah cinta. Buat dia segala sesuatunya itu baik gitu, segala sesuatunya baik. Kalau memang kita harus mendeskripsikan, memberi label sebuah kejadian, ya, buat si love gitu, segala sesuatunya itu oke. Gitu. Tapi memang secara rasional manusia dia selalu melabel-labelkan gitu ya. Bahkan kalau kata bahasa gue ya, bahkan kebaikan itu sendiri adalah bagian dari ego. Kenapa? Butuh pengakuan, bagian dari pengakuan. Kita berusaha berbuat baik. Itu adalah ego kita sendiri yang ingin diakui sebagai orang baik. Yang sebenarnya kalau menurut cinta, kalau mau jelek, kalau mau itu emang udah baik gitu. Kayak gue bilang, petaka atau bless ya. Buat si love itu bless, everything is a bless, everything is anugerah gitu. Kan? Ya enggak? Gitu. Deep knowing. No place like home. Be comfortable in your own skin. Menjadi nyaman di kulit kamu sendiri. Menjadi dirimu sendiri gitu. Oke, dan dari Mystical Shaman, The Blight. Ini gue ngeliatnya gini. Kalau memang kita terjebak di sebuah lingkungan yang sudah tidak sesuai dengan energi kita, bahkan itu menjerat kita, membuat kita sakit, gak ada salahnya untuk potong, bebaskan diri. Dan memang Mystical Shaman bilang jangan takut untuk menyakiti orang lain, asal dengan niat yang baik, dengan niat love itu tadi ya. Nggak usah gue labelin lagi baik atau buruk gitu. Dengan niat yang beretika gitu aja deh. Habis itu dapat Ghost Dance. Ini yang gue bilang kenapa keluar ada rasa-rasa dari energinya 11-11. Ghost Dance, dimana energi 11-11 itu adalah portal ya. Portal 11-11 itu kita punya hampir sama seperti kan kebetulan juga kalau di November itu bulan yang sangat blessing ya, karena penuh dengan arwah-arwah gitu, seperti Halloween itu sendiri ya, All Saints Day. Ini pun juga gitu, di energi di portal 11-11 itu kita menjadi ya jembatan antara heaven and earth, antara bumi dan spiritual, duniawi dan spiritual, dan kita adalah jembatannya. Dan kalau kita bisa utuh,
dengan diri kita dan dengan spirit kita, jiwa kita sendiri, ya kita bisa, bahkan dengan kesadaran kita bisa bersatu dengan arwah-arwah sebelumnya untuk create a better society or community, breed a better network, not being a doll. Karma tadi dengan ini. Jadi ya, belum tentu gitu kan, belum tentu, tidak ada yang namanya kepastian. Yang jelas, kalau kita mencoba mengenal lagi tentang masa lalu kita atau bahkan tentang leluhur-leluhur kita harus bisa menghargai apapun yang mereka alami, ya, yang mereka mungkin sebagian dari mereka belum punya kesempatan untuk memperbaiki. Jadinya karma itu diturunkan ke kita yang diminta untuk memperbaiki, karena mereka belum mencapai kesadaran itu, ya. Tapi makanya di sini ada portal 1111 yang memungkinkan kita untuk bisa bahkan mempunyai dialog itu gitu ya, mempunyai dialog itu, yang artinya bagaimana sih ngelepas gitu, bukan ngelepas sih, yang ngerelis apapun karmanya kita. Sebenarnya kita harus bukan yang merelis ya relis sih, tapi lebih awalnya adalah bagaimana kita menerima, mengakui aja dulu gitu kan, segala kekurangan kita, ketidakmampuan kita, ya kita akuin dulu. Kalau kita memang kurang, kalau kita tidak mampu segala macam, ya itulah gitu. Dan dengan ketidakmampuan kita itulah juga anugerah, bagian dari anugerah itu sendiri. Dengan segala kekurangan kita itu adalah anugerah gitu. Bisa nggak kita menghargai itu gitu. Jadi dengan menghargai itu, kita sebenarnya merilis gitu, karma tadi. Karena memang dengan hanya mengakui dan menerima apapun yang terjadi, mengakui dan menerima kalau memang selama ini gue kurang ini, gue kurang itu, tanpa harus menyalahkan. Karena kalau kita menyalahkan leluhur kita, artinya kita akan terus dihantui oleh karma itu sendiri. Contoh gini deh, self work itu benar-benar nggak gampang. Sama gue tadi bilang, dari pengertian bagaimana peradaban itu sendiri, itu kan panjang banget prosesnya ya. Nggak usah sampai ke situ deh. Jadi ke leluhur kita dan bagaimana hubungan dengan diri kita sendiri saat kita masih kecil. Terkadang proses itu sendiri, ya, kita aja udah ogah untuk menghadapinya. Contoh ada satu saat lagi inget flashback gitu, siap-siap popcorn kayak nonton film tentang kehidupan lo sendiri dari lo kecil, ya. Ini penuh fokus yang tinggi, butuh fokus yang tinggi. Di saat lo fokus sama diri lo nggak mungkin distracted yourself from medsos, itu gue bisa garanti. Tapi ya, di saat kita sudah mulai males gitu, sadari kemalasan itu sendiri adalah penolakan dari diri kita untuk terus, ya. Karena kita mencoba ingin yaitu pelarian tadi, nggak mudah. Karena balik lagi kesadaran itu hal awakening proses itu benar-benar kalau kata orang berdarah-darah. Kalau gue sih bilangnya jiwa gue tercabik-cabik. Kenapa? Karena kesadaran itu hanya bisa disadari kalau gue tolol gitu kan. Gue tolol. Selama ini gue tolol gitu. Dan berapa tahun gue ngabisin ini? Buset, gitu kan. Jadi makanya jiwa gue tercabik-cabik dengan segala upaya, waktu, tenaga, energi, uang, hati yang sakit. Berapa tahun? Taruhlah 10 tahun gitu.
Dan gue harus sadar kalau segala hal yang gue kerahkan dengan penuh jiwa gitu, itu salah bro. Gila lo, gimana gak jiwa gue tercabik-cabik. Itu kesadaran dan awakening. Dan sadar kehilangan itu jadi, mau kehilangan apa lagi sih gue, kalau gue gitu, mau kehilangan apa lagi sih gue gak punya apa-apaan juga. Ya udahlah ya gitu. Ya udahlah ya gitu. Siapkan transformasi. Gitu. Magic. Kembali menjadi anak kecil yang selalu ingin tahu, yang selalu ingin belajar. Bukan merasa paling tahu, tapi tahu merasa. Dan percayalah, keajaiban itu selalu ada di sehari-harinya kita. Oke? Kayak udah kelamaan. Gue takut banget tuh, parno banget tuh kelamaan. Di bawahnya ada Taming the Wind. Ya. Ini artinya menguasai apapun pikiran kita. Be the master of your own mind. Menjadi expert akan cara berpikir kita sendiri, berpersepsi, ya. Sekali lagi gini deh. Gue udah pernah ngomong, tapi gue ulang lagi di sini. Bagaimana menjadi observer dari apapun yang kita pikir, apapun yang kita rasa. Bayangin diri lo ambil langkah 2 mundur, taking step back. Merem aja, merem. Ya, merem. Take 2 steps back, mundur 2 langkah. Disatu lagi dengan penuh dimanapun lo berada gitu, dan mencoba mendengar sekitar lo gitu. Mencoba dengar sekitar lo dan observe, cermati cara berpikir kita sendiri, ya, menanggapi suara-suara atau bahkan sense kita sendiri, ya, akan sekitar kita. Karena balik lagi, di saat kita bicara dalam hati, kita pun mendengar, bukan? Nggak perlu kan kita ngomong, nggak perlu kita keluarin itu suara, tapi kita di dalam kita kan nggak denger kan? Kita merem juga kita masih bisa lihat kan? Nah itu siapa yang lihat? Kalau bukan jiwa kita sendiri. Nah itu, bagaimana menjadi pencermat dari cara kita berpikir dan cara kita merasakan. Jadi detach from yourself gitu. Jadi jaga jarak dari diri kita sendiri dan amati diri kita sendiri. Oke. Itu bisa melatih kita untuk tidak selalu bereaksi setiap saat. Kita akan merespon kalau memang itu dibutuhkan. Right? Udah segitu aja. Semoga berguna. Kok kayak ada yang kurang ya? Rangkuman. Oh iya, balik lagi untuk Sun yang go with the flow with Neptune, itu artinya sensitif. Kita jadi lebih sensitif dan peduli pada orang lain, ya, lebih punya empati terhadap orang lain, dan kreativitas kita tinggi.
ya, dan kita ingin lebih berbuat banyak untuk komunitas kita, ya. Udah itu. Dan selebihnya intinya sih konflik dan chaos ini dalam diri kita masing-masing yang butuh working on healing, ya. Bersih-bersih. Ya udah segitu aja. Ketemu besok. Dah.